Ketua Direksi, kandidat untuk menikahi CEO Su, sudah menunggu di lobi. Putri saya jadi koma setelah kecelakaan. Kalau bukan karena dokter bilang, sudah tidak ada obatnya. Aku juga tidak akan mencoba cara yang mustahil. Menyuruh King Yuan menikah. Setelah CEO Su menikah, pasti akan membaik. Kamu pulang dulu saja. Silakan kedua mempelai. Tanda tangani nama kalian. Tunggu, Yenshen. Ibuku bilang, sebelum tanda tangan, kamu harus kasih aku mas kawin 200.000. Wei, bukannya aku sudah kasih 300.000? Kenapa sekarang minta tambah lagi? Ibuku bilang, di tempat kami minimal 500.000. Kalau tidak, akan jadi bahan omongan. Pokoknya kalau kamu tidak tambah 200.000, pernikahan hari ini batal. Wei, aku cuma satpam kecil. Semua tabungan sudah dipakai beli rumah dan mobil untukmu, dan perhiasan emas. Sekarang tidak punya uang sepeser pun. Kalau kamu tidak bisa keluarkan, ya kita berhenti sampai di sini. Maaf ya. Aku datang hari ini untuk kasih tahu. Pernikahan ini aku batalkan. Anak muda. Ingkar janji tidak baikan. Apa salahnya? Aku cari istri, harus bisa merawat seluruh keluargaku, dan harus bisa punya anak. Menikahi orang koma. Bukannya itu memutus keturunan keluarga kami, kalian. Cari menantu lain saja. Kamu, ini. Apa benar kalau tidak kasih 200.000, kamu tidak mau menikah denganku? Yeah. Kamu tidak mau menikah, aku juga tidak mau menikahimu. Gu Yenshen, kamu adalah satpam yang tidak punya masa depan. Kamu tidak mau menikahiku. Percaya tidak seumur hidup, tidak akan ada yang mau menikahimu. Putriku mau menikah. Anak muda. Walaupun putriku dalam keadaan koma. Tapi siapa tahu setelah menikah, dia akan sadar. Asal kamu mau menikahi putriku. Minta apa saja, silakan. Orang ini agak familiar. Demi harga diri. Baik, aku mau menikahinya. Sekarang juga kita bisa daftar nikah. Gu Yenshen, kamu gila. Kamu menikahi orang koma. Kamu akan menyesal. Aku tunggu kamu datang minta balikan. Ini foto putriku. Tolong edit fotomu bersamanya. Selamat atas pernikahan kedua mempelai. Aku akhirnya menikah juga. Cuma pengantin perempuannya yang diganti. Yancien. Kemarilah sebentar. Ini semua untukmu. Untuk menikahi King Yuan. Keluarga Su ini berutang budi padamu. Ini sedikit kompensasi untukmu. Edisi terbatas. Pack. Ini terlalu berharga, aku nggak mau. Ambil saja. C'est 40 Camus menant tuquet du Argassu. Jangan sampai terlihat terlalu lusuh. Bentley hitam yang di lantai bawah itu, mulai sekarang jadi kendaraanmu. Kartu hitam ini nggak ada batas limitnya. Kurang apa? Langsung beli saja. Terima kasih, Pak. Nggak nyangka,
Keluarga istriku ternyata sekaya ini. Gu Yenshin, perusahaan lagi PHK. Kamu dipecat. Kenapa aku? Aku selalu kerja keras. Kerja keras buat APA? Perusahaan mau efisiensi struktur. Orang kayak kamu yang gak punya background. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Yanshen. Jean Gansedi. Memecatmu, itu kerugian mereka. Segera akuisisi perusahaan baru. Yanshen. Uruzan Kerjangak Usa Kamu Kawatirkan. Aku baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan baru. Kamu langsung jadi presiden direktur di sana. Besok langsung mulai bertugas. Ayah, ini tidak bisa. Aku tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Keluarga Su akan mendukungmu. Kamu tinggal lakukan saja. Xing Yuan. Hari ini aku akan mulai bekerja di perusahaan ayah. Sangat berterima kasih atas kesempatan yang dia berikan. Aku pasti tidak akan mengecewakannya. Kamu istirahat saja dengan baik di rumah. Aku menunggumu cepat sadar. Gu Yanshen, kamu kenapa di sini? Kenapa menyewa setelan Jess untuk minta balikan denganku? Kuberai tahu, aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang kalau mau menikahiku, siapkan lagi 500 juta rupiah. Lin Weiwei, kamu terlalu banyak mikir. Kita sudah putus sejak lama. Kenapa merasa aku tidak seharga itu? Kuberai tahu. Sekarang aku adalah karyawan tetap grup Su. Gaji bulanan 20 juta. Memberimu kesempatan. Kamu harusnya bersyukur. Aku sudah menikah. Kamu benar-benar menikahi si vegetatif itu? Istri vegetatifmu itu perlu biaya banyak untuk berobat, kan? Kalian dua orang miskin cocok jadi pasangan. Sungguh cocok. Lin Weiwei. Kita sudah tidak ada hubungan sejak lama. Tolong perhatikan ucapanmu. Hey! Di sini adalah perusahaan yang masuk 10 besar dunia, Grabsu, yang baru saja diakuisisi. Orang sepertimu tidak pantas masuk. Keluar sekarang. Sedang apa? Halo, asisten Song. Bapak Gu, Anda sudah datang. Bu Song. Dia cuma satpam. Kok kamu begitu hormat padanya? Satpam kenapa? Selain kemampuan, sikap lebih penting. Perusahaan kita punya orang yang membagi karyawan. Jadi kelas-kelas? Bu Song, saya. Peringatan lisan sekali. Kalau mengulangi, langsung dipecat. Yanshen. Perusahaan ini diserahkan padamu untuk dikelola. Pua. Sangat puas, ayah. Saya pasti akan berusaha keras. Tidak mengecewakan ayah. Bagus. Saya percaya kemampuanmu. Bisnis perusahaan juga sudah kamu pahami. Saya berencana mengadakan rapat grup. Mangumumkan. Penunjukanmu sebagai direktur. Tidak usah, ayah. Saya berencana masuk sebagai karyawan biasa. Mulai dari bawah. Latih kemampuan diri. Enggak mau jadi direktur grup. Malah mau jadi karyawan biasa? Ayah. Dengan begitu, saya tidak hanya bisa memahami berbagai bisnis Su Group, tapi juga memudahkan kerja selanjutnya. Baik. Berani. Ayah mendukungmu. Tapi kalau ada kesulitan, harus bilang. Nanti, Bu Song, yang akan membantumu. Baik, terima kasih, ayah. Gu Yanshen. Kamu ke Su Group Bu APA? Bu Song, kenapa carry kamu? Aku nggak akan kasih tahu.
Kamu, Su Group, tidak menerima orang tak berpeninggan. Cepat pergi. Aku datang untuk masuk kerja. Masuk kerja? Latar belakang pendidikanmu bisa ngapain? Jadi satpam aja nggak ada yang mau. Kamu benar-benar diterima? Coba perbaiki di sini. Assistant Song. Ani adalah Wakil Presiden Gao. Ini Gu Yanshen. Dia adalah magang baru yang direkrut Direktur Su. perusahaan Su kami. Tidak perlu apa-apa. Orang baru yang tidak mengerti apa-apa. Saya akan berusaha belajar. Di sini ada satu laporan kuartal Departemen Pemasaran. Berdasarkan laporan, buat sebuah proyek perencanaan. Antarkan ke kantor saya sebelum pulang kerja. Baik. Sebelum pulang kerja, saya akan antar tepat waktu. Aduh, akhirnya sudah rapi. Bisa diberikan kepada Wakil Presiden Gao. Sudah diantar. Kamu baru datang. Tidak tahu kantor Wakil Presiden Gao? Saya antar kamu ke sana. Baik. Ini yang kamu rapikan? Perencanaan kuartal. Wakil Presiden Gao. Ada masalah APA? Tahu diri sendiri, tidak jelas, masih ingin mencuri hasil kerja orang lain. Wewe, perencanaannya bagus. Bulan ini kamu dapat bonus tambahan. APA. Terima kasih, Wakil Direktur Gao. Saya akan bekerja lebih keras lagi ke depannya. Wakil Direktur Gao. Rencana ini kan yang Bapak suruh saya tulis. Kenapa bonusnya semua diberikan padanya? Tidak untuk saya. Masa diberikan ke orang yang masuk, karena koneksi dari desa seperti kamu? Orang seperti kamu ini cuma pantas jadi satpam di lantai bawah. Jangan kira pakai baju rapi, lalu merasa diri bisa setara dengan kami, bisa masuk gedung kantor. Gu Yanshen, kalau kamu tidak puas dengan penempatan yang saya berikan, kamu bisa mengundurkan diri. Saya tidak butuh karyawan yang tidak tahan tekanan seperti ini. Mengerti? Tekanan seperti apa? Kamu ini perundungan di tempat kerja. Sengaja mengganggu orang. Kamu ini siapa sih? Pantaskah saya merendangmu? Statusmu APA, kamu pantas. Gu Yanshen, ini bukan tempatmu dulu. Jaga pintu. Berani-beraninya meragukan keputusan Direktur Gao. Hati-hati kamu. Wakil Direktur Gao. Saya hanya menyampaikan keraguan saya Secret Watcher. Rencana ini kan yang Bapak suruh saya tulis. Kenapa begitu sampai di tangan Bapak? Semua jadi jasa Lin Weiwei? Karena Weiwei punya kemampuan. Saya sangat mengaguminya. Sedangkan kamu, adalah orang dalam yang tidak mengerti apa-apa. Kakap? Lagipula, hal ini, saya sangat wajar menduga. Bukan kamu yang menyelesaikannya. Saya punya bukti. Waktu saya merapikan dokumen-dokumen ini di meja kerja, rekan-rekan sekantor melihatnya. Oh, benarkah? Kalau budget saya ingin lihat, apakah mereka akan melindungimu? Gu Yanshen bilang, proyek perencanaan itu dikerjakan olehnya. Siapa yang bisa membuktikannya? Kalian berdua begitu dekat denganku. Aku sedang merapikan barang di kantor. Kalian lihat kan? Ayah. Kalian, lihat enggak? Wakil Direktur Gao. Aku. Aku nggak lihat. Aku juga. Aku nggak perhatiin. Dengar enggak, Gu Yanshen? Nggak ada yang bisa bantu buktiin buat kamu. Sekarang, kamu masih mau mencuri, Jaezaku? Kalian kan jelas-jelas lihat. Aku bahkan tanya kalian, cara mengubah formatnya. Kenapa kalian bohong? Gu Yanshen, jangan asal ngomong. Hari ini aku dari tadi nggak ngobrol sama kamu. Kamu cuma anak baru. Buru-buru pengen pamer. Jangan juga nyeret kami, buat jadi saksi buat kamu. Betul, betul.
Betul, kamu cuma magang kecil-kecilan. Bisa nyentuh laporan triwulan perusahaan. Dokumen penting kayak gini, jangan bohong deh. Kalian, Kakap, Gu Yanshin. Perusahaan bukan tempat buat kamu ngaco. Kedepannya, jalani saja tugasmu dengan baik. Jangan mimpi sukses instan. Beberapa hal you can buat kamu sentil. Wakil Direktur Gao, begitukah caramu mengelola karyawan? Kenapa? Kamu berani mempertanyakan atasan? Ayo. Gu Yanshen. Wakil Direktur Gao kan memang pejabat tinggi. Dia dan Lin Weiwei hubungannya juga baik. Kamu tidak bisa menang melawan mereka. Seperti kita yang cuma karyawan kecil. Bisa menjaga pekerjaan saja sudah bagus. Santai saja. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tidak menyangka keluarga Su, perusahaan yang baru dibeli, menyembunyikan sarang orang jahat. Tampaknya kali ini, aku menyembunyikan identitas, menjadi magang ternyata tepat. Selanjutnya, harus membersihkan koruptor dengan baik. Pak Gao, kalau Gu Yanshen, hal ini, lapor ke kantor pusat, ke Pak Su. Kita harus bagaimana? Tenang. Dia sampah seperti ini. Tidak akan ada yang peduli. Pergi kerja dengan tenang. Ya. Gu Yanshen. Tidak kerja, ngapain malas-malasan? Kalau tidak kerja, cepat pergi. Kamu. Bye-bye, jangan pedulikan dia. Anak ini lihat saja, sudah terpukul. Terpuruk. Aku sama sekali tidak sudi berurusan dengan orang seperti ini. Jangan pedulikan dia. Pak Gao sudah mengawasinya. Dia tidak akan punya hari baik. Gu Yanshen. Proyek ini, Pak Gao memutuskan menyerahkan padamu untuk mengerjakan. Aku akan membantumu. Tidak mau. Ini kan Pak Gao, memberimu kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka tidak akan ada kesempatan untuk jadi karyawan tetap. Aku tidak peduli. Silakan pergi dari pandanganku. Ini pekerjaanmu, tidak mau. Hanya akan mempengaruhi semua orang di perusahaan. Kalau tidak pergi, jangan paksa aku bertindak. Lalu kamu mau bagaimana? Baru mau mengerjakan. Aduh. Bahuku agak sakit. Tidak bisa kerja. Gini sudah bisa kan? Jelasku kosong. Sekarang? Aduh. Gu Yanshen, kamu sengaja ya? Tanganku tiba-tiba lemas. Tidak bisa pegang. Kalau tidak, kamu pergi ambilkan lagi untukku. Aku tidak mau yang panas loh. Aku sarankan jangan makin lama makin berani. Baik untukmu dan aku. Ini saja tidak tahan. Menunjukkan wajah aslimu. Kamu sengaja mengolok-olok. Reaksimu ini sangat lambat. Kamu benar-benar berani mempermainkanku. Bukannya kamu sendiri yang mau melayaniku? Jangan-jangan ini juga mau. Kamu salahkan padaku. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yanshen. Kamu cuma seorang magang, berani menyinggung Lin Weiwei. Hari-hari ke depanmu mungkin akan sulit. Dia itu orang kepercayaan, wakil Presiden Gao. Hati-hati. Nanti kamu bahkan tidak bisa diangkat jadi karyawan tetap, dan langsung dipecat. Semuanya untuk merayakan
Akuisisi grup Su yang sukses. Kantor pusat memutuskan malam ini mengadakan pesta perayaan. Pesta perayaan? Wahr. Tapi, kantor pusat menetapkan hanya karyawan tetap yang boleh ikut. Sedangkan untuk Gu Yanshen, kamu masih magang, jadi tidak bisa ikut. Pesta perayaan yang diadakan grup Su? Bukannya kita bisa bertemu banyak pria dan wanita tampan cantik, dan juga petinggi kantor pusat. Iya, kalau bisa memanfaatkan kesempatan untuk akrab dengan salah satunya, bisa langsung sukses, bisa langsung melesat ke puncak. Gu Yanshen. Sungguh disayangkan. Kamu baru mulai kerja hari ini. Pesta megah seperti ini, tidak ada kesempatan buatmu. Awalnya aku pikir, orang kampungan sepertimu bisa melihat dunia. Kenapa aku tidak pernah dengar? Akan ada pesta? Dan ada peraturan aneh seperti ini? Kenapa? Terlalu sedih, sampai tidak bisa bicara? Coba kamu minta padaku, aku bisa bungkuskan makanan dari pesta untukmu. Sepertinya, orang rendahan sepertimu pasti belum pernah lihat hal-hal mewah dan elegan seperti ini. Tidak usah. Aku memang tidak tertarik. Karena kalian sengaja menargetkanku. Aku justru ingin melihat. Ketika aku muncul di pesta nanti, akan bagaimana? Sungguh keras kepala ya. Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Grabsu, bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Kuharap malam ini, kau juga sama sombongnya. Gu Yanshen, tekanan kecil begini saja, tidak bisa ditahan. Benar-benar tidak tahu untuk apa perusahaan merekrutnya. Tak perlu pusing memikirkan sampah seperti ini. Semuanya, bersiap-siaplah untuk jamuan malam nanti. Perusahaan mengadakan jamuan makan? Kenapa aku tidak tahu? Ini adalah yang khusus diadakan untuk menyambut Anda oleh ketua direksi. Ingin memberi kejutan, tapi malah disalahartikan sebagai pesta kemenangan. Aku akan bilang ke ayah, agar lebih rendah hati. Juan Gu, jadi Anda masih akan datang? Kenapa tidak? Tontonan gratis. Mana mungkin dilewatkan? Vai vai. Kau cantik sekali hari ini. Dan kalung ini, sebelumnya aku pernah cek di situs resmi, harganya hampir 300.000. Tentu saja. Ini buatan tangan pengrajin Jerman. Vai, jangan-jangan kau putri dari keluarga kaya yang sedang turun ke bawah? Tidak segitunya juga. Uang segini, bagiku bukan apa-apa. Pak, bukankah ini mobil mewah edisi terbatas? Yang biasanya hanya bisa kulihat di televisi. Siapa yang punya gaya sebesar ini? Mobil ini. Sepertinya, kendaraan khusus Presiden Direktur Kantor Pusat. Cepat, berdiri yang rapi. Gu Yanshen? Ayahku malah menyuruhku tampil mencolok. Gimana mau sembunyi-sembunyi identitasku sebagai magang biasa ini? Perusahaan ini sudah jelas-jelas menetapkan, magang dilarang ikut pesta malam. Gu Yanshen malah sengaja melanggar. Dandan kayak gini. Kayaknya mau nyari orang kaya, ya? Betul kata Vai Vai. Orang kayak Gu Yanshen ini, udah biasa kulihat. Sehari-hari nggak mau berusaha. Cuma mikir mau nempel sama janda kaya. Orang kayak gini, di perusahaan, cuma bikin turun standar kita. Gu Yanshen. Magang gak boleh ikut pesta malam. Masa kamu gak tahu? Cepat pergi dari sini. Beneran nggak boleh magang datang? Kalau gitu, kebetulan aku mau tanya, ke penanggung jawab kalian soal ini. Perusahaan besar, seperti Su Group, masa memperlakukan karyawan secara tidak adil? Kamu benar-benar nggak bisa diajak bicara? Orang dengan kelakuan buruk, seperti kamu ini, nggak pantas ikut pesta malam. Iya, maksudmu datang ke sini. Kita semua sudah tahu. Sampai-sampai sengaja sewa mobil mewah dan baju. Sok gaya banget. Aku tidak akrab dengan kalian. Aku mau bagaimana? Bukan urusan kalian. Kamu sebagai karyawan perusahaan. Setiap kata dan tindakanmu mewakili Su Group.
Masa, kamu sengaja mempermalukan perusahaan? Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Wakil Presiden Gao, lihatlah Gu Yanshen ini. Perusahaan sudah jelas-jelas menetapkan. Magang gak boleh ikut pesta malam. Dia malas sengaja datang. Buat carry gara-gara. Iya, Wakil Presiden Gao. Kulihat dia sengaja berdandan kayak gini. Memang sengaja. Mau ke sini, buat cari jalan pintas. Gu Yanshen, ku beri waktu 1 menit. Cepat keluar dari ballroom. Cepat keluar dari ballroom. Kamu cuma magang kecil. Berani melawan perintah perusahaan? Jangan pikir karena kamu masuk lewat koneksi ke perusahaan ini, lalu bisa senaknya menantang. Wakil, cepat minggat, atau aku pecat kamu di tempat ini. Wakil Direktur Gao. Wah, sombong sekali ya jabatanmu. Kamu dekat? Gu Yanshen, pergi sana. Jangan sampai bikin Wakil Direktur Gao marah. Dia kan terkenal, tegas dan adil. Ini tegas dan adil. Atau ku mau pura-pura adil? Aku nggak takut sama kalian. Kamu berani memfitnahku? Cepat pergi. Kalau enggak, besok. Jangan harap masuk kantor. Wakil Direktur Gao, aku pergi atau tetap di sini. Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Aku sarankan kamu sebaiknya kontrol baik-baik anak buahmu. Jangan carry masalah. Kamu. Oke. Gu Yanshen. Kamu sendiri yang cari mati. Aku sekarang langsung ke hire untuk memecatmu di tempat. Kuharap besok, kamu jangan sampai ngesot minta ampun. Gu Yanshen, kamu tamat. Sudah bikin Wakil Direktur Gao marah. Jangan harap bisa bertahan di perusahaan. Keharap, saat kalian masuk kerja besok, ketemu aku jangan terlalu kaget. Masih aja keras kepala. Gu Yanshen, kamu cuma magang kecil. Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Kira kami anak kecil 3 tahun? Bisa dibodohi sama kamu? Aku nggak mau berdebat sama kalian. Kamu malah ngotot minta dimaki. Kayaknya kamu nggak kapok sampai babak belur. Hari ini, akan kubuat kamu sadar siapa dirimu sebenarnya. Pergi. Kamu nggak apa-apa. Wei Wei. Berani-beraninya melawan. Aku kan gak bodoh, diam aja biar kamu pukul. Lin Weiwei, kuberi tahu kamu. Aku bukan lagi Gu Yanshen yang dulu, yang bisa kamu kendalikan semaunya. Kamu masih berani menasehatiku? Gu Yanshen ini beraninya gede banget ya. Pergi, cepat pergi dari sini. Siapa yang berani mengusirnya? Kok kamu sudah bangun? Kok kamu kesini? Kalau aku tidak bangun, kamu sudah diusir dari pesta oleh orang-orang yang memandang rendah orang lain itu. Kamu siapa? Kamu yang tadi bilang mau mengusir Gu Yanshen. Aku. Memangnya kenapa? Kamu pacar baru yang dicari Gu Yanshen? Wajahmu sebenarnya cukup bagus. Kok selera memilih orangnya begitu jelek? Berani-beraninya di acara seperti ini, membela seorang magang. Aku tahu kamu. Kamu juga cuma karyawan biasa. Berdasarkan apa kamu merendahkan Gu Yanshen? Kamu punya hak apa untuk mengusirnya? Aku ini karyawan yang dihargai. Wakil Direktur Gao. Beda dengan kalian. Aku tidak hanya akan mengusirnya. Sekarang, aku juga akan mengusirmu. Menggeserku? Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya mengatakan kata-kata yang begitu sombong. Aku peduli kamu siapa, kamu kan cuma wanitanya Gu Yanshen. Bisa jadi orang baik apa? Cepat pergi. Jangan ganggu jalannya pesta kami. Lin Weiwei, sebaiknya kamu diam sedikit. Ini bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Gu Yanshen, jangan kira karena kita pernah punya hubungan, lalu kamu berani menasehatiku. Aku dan kamu sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu tidak mikir. Pria yang bahkan mahar pun tidak mampu keluarkan. Itu sampah. Cepat pergi. Kurasa yang harus pergi adalah kamu ya? Kamu itu apa?
Berani bicara seperti itu padaku. Ini adalah Direktur Su dari Grup Su, kantor pusat kami, Su Qingyuan. APA, Su Qingyuan? Bukankah dia kecelakaan dan jadi koma? Mungkinkah itu benar-benar Direktur Su? Gu Yanshen, kamu anggap kami bodoh? Direktur Su kecelakaan dan jadi koma. Masa mungkin itu dia? Hampir saja percaya. Gu Yanshen ini benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya menyuruh orang palsukan Direktur Su. Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja sampai wakil direktur Gao kalian datang. Lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Ribut-ribut, Aber. Wakil Direktur Gao datang. Kalian selesai. Wakil Direktur Gao, Gu Yanshen itu, agar tidak diusir dari pesta, sengaja cari orang untuk memalsukan Direktur Su. Apa? Memalsukan Direktur Su? Direktur Su. Bu Su, Anda sudah bangun? Wakil Direktur Gao, Anda salah lihat. Wanita ini dia. Diam. Ini adalah Presiden Direktur Grup Su, Su Qingyuan. Bah, Ternyata benar Bu Su. pantasan tadi aku lihat aura dia. Sangat kuat. Sama sekali tidak takut pada Lin Weiwei. Tak disangka. Bu Su malah mau membantu Gu Yanshen. Seorang magang seperti itu. Sekarang Lin Weiwei. Pasti akan ada pertunjukan yang seru. Ini tidak mungkin. Bu Su, saya yang tidak bisa mengatur bawahan dengan baik. Sampai berani menyinggung Anda. Cepat minta maaf. Bu Su. Parson, saya yang berkata kasar. Mohon Anda jangan menyimpan dendam. Maafkan saya sekali ini. Orang yang harus kamu minta maaf. Bukan saya. Iya, benar-benar. Sipat minta maaf kepada Gu Yanshen. Cepat. Gu Yanshen, maaf. Bu Su, Puis? Saya tahu niat kalian. Tapi di grup Su saya, tidak pernah ada orang yang berani menyalahgunakan kekuasaan. Mengingat ini adalah pelanggaran pertama kalian, saya maafkan sekali. Jika ada lagi lain kali, tidak akan saya toleransi. Iya benar. Bu Su, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Ayo pergi. Akhirnya bangun. Aku sangat senang. Selama aku tertidur, semua yang kamu lakukan padaku, aku ingat semuanya. Tenang saja. Kamu adalah suamiku. Aku akan selalu berada di sisimu. Istriku ini benar-benar baik. Gu Yanshen. Ini proyek promosi perumahan tua. Sudah 3 kali direbut pesaing. Mangkrak setengah tahun. Kuberi waktu seminggu. Kalau tidak beres, pergi sana. Hei, jangan kira karena tadi malam ada Bu Su yang mendukungmu, lalu kamu berani mengabaikanku. Satu minggu lagi akan kuberikan hasilnya. Baiklah, kalau gagal jangan kari-kari alasan. Proyek ini pesaingnya terlalu kuat. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan menemukan cara. Bagus sekali. Rencana perumahan tua ada jalan keluarnya. Rencana ini saja. Partisipasi warga rendah. Anggarannya sedikit. Belum ada dukungan tim. Menurutmu ini bisa berhasil? Saya sudah mengunjungi 5 kompleks lama. Membagikan 300 kuesioner. Menemukan yang paling dibutuhkan warga adalah perbaikan alat elektronik gratis.
dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan bagai ini lebih mudah mendekatkan jarak dengan mereka. Untuk mempromosikan program lanjutan juga lebih mudah. Menurutmu, semua ini bisa dapat dukungan warga? Direktur Su pasti tidak setuju. Ide yang bagus. Layanan untuk masyarakat bisa meningkatkan citra baik. Saya akan setujui anggaran darurat untukmu. Asisten Song, soal rencana ini tak perlu banyak bicara. Direktur Su, saya yakin dia bisa menanganinya. Pak, kami dari grup Su. Hari ini bisa kami perbaiki alat elektronik Bapak gratis. Tidak usah. Waktu itu ada perusahaan yang selesai memperbaiki. Langsung promosi barang. Saya tidak mau tertipu. Pak, jangan buru-buru. Saya hanya ingin membantu Bapak dengan tulus. Sekarang di rumah Bapak, kalau ada alat elektronik yang rusak, kami bisa naik dan perbaiki sekarang. Baiklah. Mesin cuci saya tidak mau berputar. Akit saya lihat. Oh baik, terima kasih. Departemen Pemasaran butuh bor listrik. Kamu ambilkan dari gudang. Lin Weiwei. Saya sedang sibuk, tidak bisa bantu. Gu Yanshen ini berani sekali menutup teleponku. Wakil Direktur Gao. Akhirnya Anda datang. Anda tidak tahu, Gu Yanshen itu sekarang jadi sangat sombong. Saya suruh dia ambil bor dari gudang. Dia malah langsung tutup telepon saya. Oh, dia bahkan berani tidak mendengarkan perkataanmu. Betul sekali, baru beberapa hari di perusahaan, sudah berani cemberut padaku. Menurutku sih, dia sengaja melawan kita. Seorang pendatang baru yang masuk lewat koneksi, berani begitu sombong. Jangan-jangan dia benar-benar menjara karena Direktur Su membantunya di pesta itu, lalu bisa melawan kita? Wakil Direktur Gao, kalau Gu Yanshen ini tidak kita tekan-tekan lagi, pekerjaan kita ke depannya tidak akan bisa berjalan kalau dia lagi-lagi bicara di depan Direktur Su. Rang kena kita. Santai saja. Bukankah dia sedang sibuk dengan proyek kompleks lama? Tunggu saja dia gagal. Nanti pasti ada alasan untuk memecatnya. Gu Yanshen. Ini arsip lama 3 tahun terakhir. Tidak ada yang mengurusnya. Serahkan padamu. Klasifikasikan berdasarkan tahun. Sebelum pulang kerja, harus selesai. Oh iya, ada juga laporan pasar. Bulan ini, kamu kerjakan juga. Jangan sampai salah. Beban kerja sebanyak ini tidak mungkin selesai dalam 3 hari. Apalagi sebelum pulang kerja. Nggak selesai? Kamu datang ke Su Group, cuma buat numpang lewat? Direktur Su menerima kamu sebagai magang. Untuk bekerja. Bukan buat cari-cari alasan. Kalau nggak mau kerja, minggir aja. Posisi ini, banyak yang mau. Aku bukan cari alasan. Ini memang di luar cakupan pekerjaan. Bisa minta perpanjangan waktu. Atau tambah orang? Perpanjangan waktu? Perusahaan menerima kamu. Untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk mengajukan permintaan. Tambah orang? Lihat dulu dong, kamu siapa? Punya hak minta bantuan orang lain? Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Proposal ini basah. Bisa dibuat ulang kan? Lagipula, nggak ada yang mau lihat proposal yang dibuat orang baru. Saran aku, cepatan mulai kerja. Jangan sampai nggak bisa serahkan apa-apa. Dimarahin Direktur Su, lalu diusir. Berkelahi sama aku? Hari ini aku bikin kamu malu. Kali ini adalah presentasi bisnis profesional dari perusahaan kami, Silicon Dilihat. Gu Yanshen, laporan yang kamu serahkan kok kosong? Sengaja ya? Mau cari gampangnya?
Laporan aja nggak becus bikin. Cepat minggir. Tunggu. Kamu nggak berhak memecatnya. Assistant Song. Jangan kira di perusahaan ini ada direktur Su yang dukung kamu. Lalu kamu bisa perintah aku. Aku mau pecat siapa ya pecat. Kamu tahu dia siapa? Direktur Gao. Kalau mau pecat aku, butuh alasan kan? Oh, aku kasih alasan. Kamu pernah hitung biaya waktu? Sekarang ada masalah. Siapa yang tanggung jawab? Aku yang tanggung. Silakan duduk. Pak Gao. Kamu tidak berhak mempertanyakan Gu Yanshen. Ibu Su. Gu Yanshen sendiri yang malas. Tidak membuat laporan. Saya. Laporan. Lin Weiwei yang memformatnya. Di sini saya. Ada bukti rekaman. Ini. Saya tidak. Rekamannya yang salah. Lan Weiwei, bagaimana kamu menjelaskannya? Saya tidak sengaja. Waktu itu salah menekan mouse. Jadi, kamu biarkan Gu Yanshen menanggung kesalahan ini untukmu. Atau, kamu disuruh orang lain? Tidak. Hanya saya sendiri yang tidak hati-hati. Ibu Su. Anda baru bangun. Jangan marah. Menir Lin pasti tidak sengaja menekan salah. Menurut saya, potong performanya bulan ini. Sebagai pelajaran saja. Tapi Gu Yanshen tidak membuat cadangan laporan. Juga harus dihukum. Laporan saya hanya kedengan. Pak Gao. Masih ada keberatan? Ikut saya kembali ke kantor. Saya kira, kamu masih butuh waktu untuk pulih. Kenapa sekarang sudah datang ke perusahaan? Saya juga tidak tahu. Mereka begitu tidak tahu malu. Selalu menghalangi saya. Bisnis seperti medan perang. Kamu juga harus belajar. Baik, saya akan belajar keras. Lin Weiwei dan Gao Jun. Sering menyulitkanmu? Tidak juga menyulitkan. Hanya sering menyuruh saya membantu mereka. Yanshen. Kamu adalah orang saya. Ingat. Kedepannya di perusahaan. Tidak perlu melihat wajah siapapun. Baik. Yanshen. Kamu orang saya. Ingat. Mulai sekarang di perusahaan, jangan lihat wajah siapapun. Partisipasi warga baru 30%. Anggarannya malah melonjak. Rencana seperti ini. Bagaimana mau dilanjutkan? Wakil Presiden Gao benar. Sudah lama saya bilang, proyek ini tidak bagus. Maganggu ini maksa mau kerjakan. Sekarang lihatlah. Buang-buang sumber daya perusahaan. Oh itu, hari ini baru hari pertama. Partisipasi sudah mulai naik. Dan kelebihan anggaran itu karena biaya jasa tukang reparasi. Lain kali kita minta sponsor. Gu Yanshen. Kamu masih terlalu hijau. Nanti, belajar lebih banyak lagi. Biaya tenaga kerja. Sudah saya koordinasikan. Merek peralatan rumah tangga yang bekerja sama. Akan mengirim 10 tukang reparasi. Untuk memberikan bantuan. Rumah sakit komunitas. Juga akan menambah tenaga medis. Rencana Gu Yanshen sudah saya lihat. Sangat layak. Jauh lebih baik. Daripada yang kamu buat. Presiden Su. Anda baru bangun. Hal kecil seperti ini tidak perlu Anda pusingkan. Urusan grup Su. Kapanpun saya bisa ikut campur. Rencana ikut Gu Yanshen. Kalau ada masalah, langsung cari saya. Gu Yanshen. Kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan terlalu ikut campur. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Seharusnya begitu. Air di grup Su sangat dalam. Bukan untuk magang seperti kamu. Untuk mengarunginya. Tenang saja, tidak ada ruginya untukmu.
Yanshen, kita balikan lagi ya? Saya tidak memandang rendah kamu lagi. Saya sudah menikah. Jangan buat keributan di perusahaan. Kamu lupa, dulu saat kamu miskin, siapa yang menemani kamu? Kita sudah putus. Jangan ganggu saya lagi. Gu Yanshen, kamu tidak tahu balas budi. Orang yang kamu nikahi, si koma itu, bisa kasih kamu apa? Lin Weiwei. Catatan kehadiran Departemen Administrasi menunjukkan kamu bolos 3 kali bulan ini. Kalau masih buat keributan, langsung dipecat. Humph. Terima kasih sudah bantu saya. Kamu suami saya. Kalau bukan bantu kamu, bantu siapa lagi? Ayo, pulang. Sungguh mempermalukan grup Su. Yang tidak tahu, mungkin mengira perusahaan kita merekrut gigolo. Ada orang dengan status magang yang menyedihkan, merayu Presiden Su, lalu meninggalkan pacar lamanya. Kehidupan pribadi berantakan seperti ini, bagaimana bisa kerjakan proyek? Lin Weiwei. Kamu lihat sendiri, aku menggoda Pak Su? Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa masuk ke Su Group? Kamu. Lin Weiwei. Menyebarkan rumor seenaknya. Sepertinya hukuman terakhir kali belum membuatmu kapok. Atau kamu merasa hukumannya belum cukup dan ingin dipecat? Pak Su, aku cuma omong sembarangan. Ngomong sembarangan? Menurut hukum, memfitnah orang lain bisa dihukum penahanan 5 hari hingga 10 hari. Ayo kita pergi. Ingin mengerjakan proyek ini? Bisa. Tandatangani dulu kontrak Pakwang. Lalu turunkan harga 30%. Suruh jabir di muka selama 3 bulan. Kurang 1, syarat pun tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan perhitungan biaya perusahaan kita. Pak Su juga bilang, Pak Su baru saja sadar. Tidak ada waktu urusi hal-hal kecil ini. Aturan yang kubuat, itulah aturannya. Halo. Pak Su, kenapa Anda menelepon? Ya, saya mengerti. Pak Su bilang, proyek ini kamu yang tangani. Kalau ada masalah, kamu sendiri yang tanggung jawab. Antara turunkan harga atau bayar di muka. Kalau tidak usah bicara lagi. Pakwang. Su Group dan perusahaan Anda sudah bekerja sama 5 tahun. Selalu saling menguntungkan. Sekarang perusahaan Anda kesulitan dana. Kami bisa memperpanjang siklus pembayaran dan membantu Anda mendapatkan pesanan baru. TAPI. Harganya tidak bisa turun. Kalau Anda merasa tidak cocok, kami bisa cari pemasok lain. Kalau Pak Su sudah bilang begitu, saya percaya Anda. Kita tanda tangan sesuai harga asli. Siklus pembayaran diperpanjang 1 bulan. Baik. Pakwang, kamu benar-benar tanda tangan kontrak dengan Gu Yanshen? Kenapa tidak minta turun harga dan tidak minta jabir di muka? Wakil Presiden Gao, syarat Su Group sangat masuk akal. Saya tidak perlu melawan uang. Lagi pula Pak Su sendiri yang ajak aku bicara. Aku tidak bisa tidak kasih dia muka. Gu Yanshen, kamu berulang kali merusak rencanaku. Kamu pikir dengan Su Qingyuan melindungimu, kamu akan aman? Kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu hancur reputasinya. Halo, bantu aku selidiki data Gu Yanshen. Semakin detail semakin baik. Aku akan membuatnya tidak betah di perusahaan. Gu Yanshen punya utang pinjaman 200.000. Cuma segini barang buktinya? Wakil Presiden Bapak Gao, itu belum cukup?
Kita bisa buat rumor, kalau dia punya utang besar. Pasti bisa menghancurkannya. Gu Yanshen, dulu dipecat dari perusahaan kecil. Kita bisa palsukan, kalau dia menggelapkan uang perusahaan. Dan dipecat. Kalau urusannya beres, aku naikkan jabatanmu. Aku mau membuat Gu Yanshen jatuh dan hancur. Gu Yanshen, kita bicara dulu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ada barang bagus, yang mau kuperdengarkan padamu. Bibi, kalau kamu tidak kasih uang untuk obati ibuku, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Bagaimana kamu bisa tahu? Kasih aku 1 juta. Ini akan jadi milikmu. Ini pemerasan. Terserah kamu bilang apa, kalau 3 hari lagi. Aku tidak lihat uangnya. Urusanmu mengancam keluarga untuk minta uang. Akan tersebar ke seluruh perusahaan Su. Kamu. Hari ini pulang, hatimu tidak di sini. Ada masalah APA? Tetap tidak bisa sembunyikan darimu. Xing Yuan. Lin Weiwei de Tongming Karaku. Lin Weiwei? Dia mau apa? Dia masih kesal, karena putus denganku. Cuma cari gara-gara saja. Butuh aku bantu apa? Bilang saja padaku. Aku bisa tangani sendiri. Aku cuma takut dia libatkan kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku akan selalu ada di sisimu. Uangnya mana? Lin Weiwei. Rekaman yang sudah diedit, mau membuatku menyerah? Siapa peduli itu diedit atau tidak? Kamu mengancam keluarga untuk minta uang. Bisa-bisa diperiksa polisi. Aku juga punya rekaman. Mau dengar? Kalau 3 hari lagi aku tidak terima uang, urusanmu mengancam keluarga untuk minta uang. Akan tersebar ke seluruh perusahaan Su. Hapus rekaman itu. Lin Weiwei, kalau masih berulah, aku akan serahkan rekaman lengkapnya ke polisi. Nanti. Siapa yang masuk kantor polisi? Lepaskan aku. Lin Weiwei, kalau kamu ganggu aku lagi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Selesaikan proyek ini dalam 3 hari. Data harus dirinci sampai ke jumlah pengunjung dan daya beli setiap toko, dan juga daya beli mereka. Supervisor Gu. Ini proyek yang ditentukan langsung oleh Wakil Direktur Gao. Kalau gagal, tidak ada yang bisa membantumu. Pusat perbelanjaan di timur kota belum direncanakan dengan baik. Datanya sama sekali tidak terbuka. Ini mustahil diselesaikan. Kalau tidak bisa, tinggal menyerah saja. Kalau kamu tidak mau mengerjakannya, banyak orang lain yang mau. Saya sudah menghubungi Pak Yao. Dia berteman lama dengan pengembang kawasan bisnis timur kota. Ini peta perencanaan internal dan daftar calon penyewa, serta data populasi perumahan di sekitarnya. Cukup untuk analisis risiko. Pak Yao juga bilang, kalau Gao Jun meragukan sumber data, langsung saja sebut namanya. Dia akan bersaksi langsung untukmu. Pak Yao benar-benar membantu di saat sulit. Setelah proyek ini berhasil, saya pasti akan berterima kasih padanya. Saya gabungkan daftar bisnis dan data populasi dari Pak Yao. Lalu buat 3 skema, tingkat risiko terendah. Akan saya kendalikan di bawah 5%. Skemanya bagus. Saya memang tidak salah menilai dirimu. Cepat sekali selesainya. Kamu pasti curang. Asal-asalan saja. Data ini tidak sah. Betul. Efisiensimu terlalu tinggi. Tidak mungkin data asli. Data diberikan oleh Pak Yao. Kalau kamu meragukannya, bisa telepon Pak Yao untuk konfirmasi. Atau jangan-jangan, kamu pikir Pak Yao bisa ikut curang bersamaku? Ayo lihat ini. Gu Yanshen, dana untuk proyek di timur kota, dipindahkan diam-diam ke rekeningnya sendiri. Sekarang aku tahu kenapa dia tergesa-gesa majukan proyek. Ternyata, dia mau cari untung dari sini. Iya, betul. Katanya dulu dia
Sampai biaya operasi ibunya aja nggak sanggup bayar. Intinya sih, dia cuma mau mengeruk keuntungan pribadi. Sekarang berani-beraninya korupsi dana perusahaan. Beraninya dia. Orang ini beraninya besar banget ya. Lin Weiwei. Screenshot yang kamu pegang, dari mana asalnya? Aku cuma lihat di internet, ngomong aja asal. Memalsukan bukti, menyebarkan gosip yang merugikan aku di belakang. Ini yang kamu sebut, cuma ngomong asal? Di internet semua pada ngomongin. Laju pula. Dasar apa kamu bisa jadi manajer proyek? Pasti ada yang gak beres di sini. Posisi manajer proyek ini, aku dapatkan dari hasil kerja, benar-benar hasil usahaku sendiri. Soal dana perusahaan, sebaiknya kamu pikir dulu sebelum bicara. Memalsukan bukti, menfitnah rekan kerja, konsekuensinya bukan bisa kamu tanggung. TAPI, aku jadi penasaran. Waktu itu kamu bawa rekaman. Engkau aku minta 100 juta. Itu juga dengar-dengar? Aku enggak, kamu cuma mau alihkan pembicaraan. Baik. Kalau begitu di depan, seluruh rekan kerja perusahaan, kita klarifikasi masalah ini. Manajer, opini negatif sekarang menyebar dengan cepat. Kalau nggak segera ditangani, mungkin akan pengaruhi citra perusahaan dan kemajuan proyek Timur Kota. Catatan arus kas proyek yang kuminta kamu rapikan, dan bukti penggantian biaya, sudah selesai? Sudah semuanya rapi. Soal Pak Yo, aku juga sudah hubungi. Katanya dia mau bantu klarifikasi. Gu Yanshen. Aku sudah tahu semuanya. Lin Weiwei keterlaluan banget. Berani-beraninya memfitnah kamu seperti ini. Sayang, jangan marah. Aku bisa atasi. Aku sudah hubungi tim humas. Akan segera kirim pernyataan klarifikasi. Sekaligus, lampirkan catatan arus dana dan bukti perputaran. Ayahku sudah tahu tentang hal ini. Dia minta aku sampaikan padamu. Perusahaan akan mendukungmu sepenuhnya. Jadi, kamu tak perlu takut daikan orang lain. Xing Yuan, terima kasih. Dan juga, Bapak. Syukurlah ada kalian. Aku jadi lega. Kita suami istri, sudah seharusnya hadapi bersama. TAPI. Di balik Lin Weiwei. Pasti ada dukungan Gao Jun. Kali ini, kita tak hanya harus klarifikasi rumor, tapi juga harus membuat mereka membayar harganya. Aku tahu. Mungkin kalian sudah dengar tentang aku menyalahgunakan dana perusahaan. Hari ini, aku akan jelaskan dengan jelas. Semua bukti pengeluaran proyek Chengdong, dan catatan arus dananya. Setiap pengeluaran, ada kontrak yang sesuai. Faktur dan catatan persetujuan. Departemen Keuangan, sudah audit semuanya, sama sekali tidak ada masalah. Direktur Yo akan membuktikan ini. Kenapa Direktur Yo mau klarifikasi untukmu? Lin Weiwei, terakhir kali kamu gunakan rekaman yang dipotong. Untuk mengancamku. Suruh aku beri kamu 1 juta. Kalau tidak, kamu akan mengungkap hal ini ke publik. Hal ini, kamu lupa? Kecua, aku tidak. Itu Gu Yanshen yang mau cari untung. Sekarang, dia mau lempar tanggung jawab ke aku. Beneran? Pura-pura banget. Lin Weiwei, berhenti berakting. Kamu palsukan tangkapan layar, sebarkan rumor, fitnah dan pemerasan. Perbuatanmu ini sudah melanggar peraturan perusahaan dengan serius, juga melanggar hukum. Gu Yanshen benar. Di grup Sukami, Sama sekali tidak boleh ada perbuatan. memfitnah dan mengancam rekan kerja. Lin Weiwei. Dihentikan dari pekerjaan. Tunggu perusahaan memberikan tindakan lebih lanjut. Kecua, aku difitnah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Waktu kamu sebarkan rumor dan ancam aku, kenapa tidak pernah berpikir untuk memberi aku kesempatan? Hal ini, aku tidak akan biarkan begitu saja. Bapakli. Di kontrak harus ditambahkan klausul bahwa jika produk tidak memenuhi standar, harus membayar ganti rugi 10 juta. Sembunyikan saja, jangan terlalu mencolok.
Gu Yanshen yang ceroboh itu baru saja membersihkan namanya dari rumor. Pasti sangat ingin membuktikan diri. Pasti tidak akan melihat masalahnya. Bapak Gao, klausul ini, apa tidak terlalu ketat? Bagaimana kalau grup Su menyelidiki? Menyelidiki pun mau bagaimana? Asal dia sudah menandatangani, maka sudah memiliki efek hukum. Nanti, kita sengaja mencari-cari cacat produk. Meskipun hanya sedikit, kekurangan kecil bisa membuatnya bangkrut total. Akhirnya dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harus menanggung utang besar. Aku lihat bagaimana dia bisa bertahan di grup Su. Baik, kalau Bapak Gao sudah bilang begitu, maka aku akan bekerja sama denganmu. Tapi, soal pesanan jangka panjang ini, kau jangan ingkar janji. Tenang saja, asal berhasil, pesanan suku cadang energi baru dari grup Su, kedepannya semuanya untukmu. Ditutup ya. Gu Yanshen. Kali ini aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Wakil Direktur Gao. Klausul ini tertulis, jika produk tidak memenuhi standar, akan membayar ganti rugi 10 juta. Ini jelas tidak sesuai aturan. Kalau begitu, Grup Su mungkin akan menghadapi risiko besar. Gu Yanshen, bahkan keberanian sedikit saja tidak punya. Mau jadi apa kepala proyek? Sebelumnya rumor baru saja diklarifikasi. Sekarang sudah tidak berani memikul tanggung jawab. Jangan membuatku memandang rendah dirimu. Sepengetahuanku, tingkat kelayakan Direktur Li hanya 85%. Sedangkan di klausul ini, tingkat kelayakannya adalah 99%. Begitu tidak tercapai, harus membayar ganti rugi 10 juta. Ini jelas tidak masuk akal. Wakil Direktur Gao Suruh Direktur Li untuk mengubah klausul ini menjadi standar industri, atau kerjasama ini tidak akan kita lanjutkan. Su menginginkan mitra yang sesungguhnya, bukan lawan yang dirancang. Gu Yanshen, kamu berani memutus kerja sama perusahaan. Wakil Direktur Gao, Grup Su ingin kemenangan bersama dengan mitra sejati. Jika Direktur Li ingin terus melakukan bisnis ini, ubah saja klausulnya. Kalau tidak mau, pabrik komponen milik grup Direktur Yo kapan saja bisa mengambil alih bisnis ini. Kamu. Ga Jun keterlaluan sekali. Bisa-bisanya menggunakan car listrik seperti ini. TAPI. Untungnya ada Direktur Yo yang membantumu. Kalau tidak, masalahnya bisa jadi besar. Tenang saja. Sekarang ada ayah mertua dan Direktur Yo yang mengawasiku. Gao Jun tidak akan bisa berbuat macam-macam. Oh ya, barusan Direktur Li menelepangku. Besok pergi menandatangani kontrak, lalu pergi ke pabrik, mengawasi kemajuan produksi. Baik. Sekarang, Lin Weiwei sudah dipecat. Bisa juga dianggap sebagai peringatan untuk Gao Jun. Agar kedepannya, jangan main-main dengan car listrik. Gu Yanshen, benar-benar dengan Direktur Li, menandatangani kontrak yang sudah direvisi, bahkan pergi sendiri ke pabrik, mengawasi produksi. Ya, di pihak Direktur Li, takut menyinggung grup Yo, tidak berani bekerja sama dengan kita lagi. Bahkan prioritas jalur produksi, diberikan ke grup Su. Tapi, saya sudah menghubungi Lau di pabrik sesuai perintah Anda, agar dia di bagian produksi, berbuat curang sedikit. Bagus. Jangan buat masalah besar. Cukup di komponen intinya, berbuat curang. Buat tingkat kelayakan produk terjebak di sekitar 80%. Dengan begitu, tidak melanggar kontrak secara serius. Dan juga bisa membuat kemajuan proyek Gu Yanshen benar-benar hancur. Nanti, saya akan bersama-sama beberapa manajer departemen mempertanyakan kemampuannya mengontrol. Tapi, sekarang Gu Yanshen punya dukungan Direktur Su dan Direktur Yo, kalau-kalau ketahuan. Ketahuan apa? Dia karyawan lama pabrik. Ikut saya 3 tahun. Dia tahu cara melakakannya sempurna tanpa celah. Bahkan kalau ketahuan, saya akan buat dia bersikeras. Itu kesalahan operasi. Tidak ada hubungannya dengan kita. Gu Yanshen ingin naik jabatan lewat proyek ini. Saya justru akan membuatnya. Saya tidak dapat apa-apa. Halo, Kepala Wang, bagaimana produksi komponennya? Kepala Gu, komponen batch pertama sudah selesai diproduksi. 2/3-nya sesuai permintaan Anda. Siap batch. Sudah dilakukan pemeriksaan sampel. Tingkat kelayakan 2 batch pertama. Semua di atas 98%. Tapi akurasi deteksi batch ketiga agak berfluktuasi.
Tingkat kelayakannya hanya 92%. Fluktuasi akurasi. Selisih berapa? Apa penyebab pastinya? Masih dalam batas kelayakan. Tapi akurasinya dibanding 2 batch sebelumnya, memang agak lebih rendah. Kami sudah periksa mesinnya, tidak ditemukan kerusakan. Lao Wu bilang, itu adalah kesalahan normal saat operasi. Lao Wu? Dia bawahan Ko Jun, Lao Wu yang dulu itu? Ya, dia itu. Dia tulang punggung teknik pabrik, bertanggung jawab atas proses produksi komponen inti. Pepakwang, tolong beri tahu Lao Wu, suruh dia hentikan produksi komponen departemen inti. Selain itu, kamu siapkan laporan detail produksi batch ketiga, lalu kirim ke saya. Baik, Kepelagu. Tapi soal Lao Wu, lakukan seperti yang saya bilang. Kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab. Kamu pergi ke pabrik dan awasi situasi di sana. Saya akan segera ke sana. Yanshen, aku tahu aku salah. Dulu aku tergoda. Tidak seharusnya memandang rendah orang miskin. Tidak seharusnya membantu Gao Jun menekanmu. Tolong bantu aku sekali lagi ya. Bahkan kembali ke perusahaan. Jadi petugas kebersihan pun aku mau. Adikku masih di rumah sakit. Butuh uang untuk berobat. Dia tidak bisa ditunda lagi. Lin Weiwei, masalah perusahaan memecatmu adalah keputusan Dewan Direksi. Saya tidak berwenang mengubahnya. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Orang tuaku sudah lama tidak peduli padaku. Adikku adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku tidak bisa kehilangan dia. Yanshen, sekarang kamu sudah sukses. Melihat hubungan kita dulu, tolong bantu aku, boleh tidak? Aku akan membalas budimu nanti. Lin Weiwei, sudah saya bilang, saya tidak berwenang mengubahnya. Jika kamu benar-benar mengalami kesulitan, kamu bisa mengajukan bantuan ke lembaga sosial. Baiklah. Alangkah tak berperasaannya, Gu Yanshen. Kalau kamu tidak membiarkanku hidup tenang, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup damai. Tanggila, aku akan membuatmu membayar harganya. Gu Yanshen sedang diawasi ketat. Lao Wu tidak tega melakukannya. Kamu punya ide apa? Dulu aku pernah kerja di departemen produksi. Aku tahu ada gudang cadangan. Komponen di dalamnya belum diperiksa. Asalkan komponen yang lolos uji diganti dengan barang cacat dari gudang cadangan, maka Gu Yanshen pasti hancur. Tapi, satpam pabrik mengawasi ketat. Tidak bisa masuk. Aku punya kartu akses. Ini terlalu berisiko. Kalau tertangkap, Aku tidak takut. Asalkan bisa menjatuhkan Gu Yanshen, aku bisa lakukan apa saja. baik, aku akan pura-pura tidak melihat. Setelah kamu berhasil, aku akan bantu kamu kembali bekerja. Lalu kasih kamu 200.000. Cukup untuk biaya pengobatan adikmu. Tidak baik. Kemarin memproduksi sejumlah komponen inti. Tinkat Keluluzan Anya, 75%. Jauh di bawah persyaratan kontrak. Dan masih ada sebagian. Jelas barang cacat. Ada apa ini? Kemarin masih baik-baik saja. Hentikan perakitan segera. Segel semua komponen yang bermasalah. Haku, proyek ini kenapa begini? Tingkat kelulusannya sangat rendah. Kamu harus memberikan penjelasan pada perusahaan. Hello. Yanshen, teknisi yang saya kirim menemukan ada aktivitas mencurigakan di gudang cadangan tadi malam. CCTV merekamnya. Sebuah sosok samar. Dilihat dari posturnya, seperti seorang wanita. Diduga ada seorang perempuan menyusup ke gudang. Produk bermasalah. Kemungkinan besar diganti saat itu. Dituker, Haku, kamu cuma mau cuci tangan, ya? Keamanan pabrik sangat ketat. Siapa yang bisa menyusup dengan mudah? Saya sudah meminta Departemen IT untuk memulihkan sebagian rekaman CCTV. Walaupun gambarnya sangat buram, tapi bisa terlihat jelas model masker yang dipakai. Tersangka sama persis dengan yang dibagikan perusahaan.
ke karyawan sebelumnya. Saya akan segera hubungi polisi dan meminta Departemen Pengawasan Mutu perusahaan kami untuk melakukan perbandingan pelacakan asal produk cacat ini. Wakil Direktur Gao. Kamu bantu Gu Yanshen menyelidiki hal ini sampai tuntas. Ya, Direktur Su. Teknisi. Menemukan sebuah perekam suara di gudang. Sepertinya ditinggalkan tersangka. Setelah berhasil, aku akan bantu kamu kembali bekerja dan memberimu 200.000. Cukup untuk biaya pengobatan adikmu. Gu Yanshen, ini semua karena kau yang memaksaku. Perekam suara ini adalah bukti kunci. Bawa ke bagian penegakan hukum. Baik. Selain itu, komponen mendesak dari Direktur Yo itu, kapan sampai? Sudah dalam pengiriman. Diperkirakan sore ini sudah bisa sampai. Epaku. Buktinya sudah ditemukan. Tersangka menjatuhkan sesuatu di gudang. Kamu mau tahu apa itu? Apa? Setelah berhasil, aku akan bantu kamu kembali bekerja dan memberimu 200.000. Cukup untuk biaya pengobatan adikmu. Suaranya tidak asing kan? Wakil Direktur Gao. Menurutmu, siapa itu? Paku, jangan coba-coba menuduhku. Apakah ini tuduhan palsu atau bukan? Selidiki saja pasti ketahuan. Wakil Direktur Gao. Keharap kamu tidak terlibat di dalamnya. Bapak Gu. Rantai bukti sudah hampir lengkap. Kami sudah menerbitkan surat buruan untuk Lin Weiwei. Berdasarkan isi rekaman, kami akan menyelidiki identitas tersangka pria ini. Tapi saat ini belum ada bukti langsung. Yang membuktikan dia terlibat. Terima kasih atas bantuannya. Adik Lin Wei masih di rumah sakit. Mungkin dia akan menjenguk. Kalian bisa fokuskan pengawasan di sana. Kami sudah mengatur semuanya. Kalau ada kabar, kami akan langsung memberitahu Anda. Yanshen. Aku menemukan Gajun baru-baru ini. Ada catatan transfer dalam jumlah besar. Akun penerimanya, akun anonim. Aku sudah minta Direktur Yao membantu menyelidiki arus dana dari akun anonim ini. Selain itu, ayahku sudah menyuruh Departemen Audit menyelidiki proyek yang Daitanggani Gaojun Sidahan Terakir untuk melihat apakah ada pelanggaran lain. Terima kasih, Qing Yuan. Proyeknya sudah berhasil diambil alih kembali. Selanjutnya, aku akan melanjutkan proyek Sambio. Mengumpulkan bukti untuk Gaojun. Lin Weiwei sudah jadi buronan. Kalian harus menghentikannya. Kalau dia sampai ditangkap polisi, kita semua akan hancur. Direktur Gao, kami butuh tambahan bayaran. Kalau tidak, kami tidak akan urus lagi. Baik, tidak masalah. Uangnya akan kukirim ke rekeningmu. Harus hentikan dia. Lin Weiwei si sampah ini. Kenapa dia bisa meninggalkan rekaman suara? Kalau dia tertangkap, dia pasti akan mengakuiku. Departemen Audit sudah memeriksa aliran dana yang ditransfer oleh Gaojun. Que supplier. Itu adalah perusahaan asing. Informasi detail perusahaan Cangkang sudah ketemu? Sudah. Direktur Hukum Gaojun adalah saudara jauhnya. Sekarang sudah berimigrasi ke luar negeri. Pemegang saham pengendali sebenarnya perusahaan adalah Gaojun. Serahkan laporan ini kepada Ibu Su. Selain itu, beritahu Departemen Audit untuk terus menggali. Lihat apakah masih bisa terus menemukan kasus serupa. Selain itu, proyek Chenxi, penanggung jawabnya siapa? Dari perusahaan Dingseng. Penanggung jawabnya adalah Bapak Wang. Kalau gitu, saya telepon Bapak Wang. Tanya apakah dia masih punya petunjuk lain. Hello. Bapak Wang. Kepala Gu, bukan saya tidak mau bicara. Gaojun punya jaringan luas di industri ini. Kalau saya sampai menyinggungnya, sulit untuk bertahan di sini nanti. Bapak Wang. Orang ini, Gaojun, diduga menyalahgunakan uang perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan ke pesaing.
Orang seperti ini pasti akan menuai akibatnya sendiri. Kalau Anda bisa memberikan petunjuk kepada kami, saya Jamin, Grup Sukami, bisa bekerja sama jangka panjang dengan grup Dingseng Anda dan membantu Anda menghindari balas dendam Gao Jun. Baiklah. Waktu itu Gao Jun memang membokorkan strategi penawaran Su agar kami menekan harga. Sementara itu, dia mengambil komisi 10%. Dari situ, sebentar saya kirimkan catatan obrolan waktu itu dan bukti transfernya. Gao Jun keterlaluan. Tidak hanya berkonflik internal, tapi juga merugikan kepentingan perusahaan. Saya sudah menemukan aliran dana dari akun anonim itu. Yang paling penting, salah satunya adalah akun luar negeri milik Gao Jun. Dan saya juga menemukan bahwa Gao Jun sering berhubungan dengan grup Hongyuan. Mereka sering berkomunikasi. Diduga ada kebocoran rahasia perusahaan. Proyek baru grup Hongyuan belakangan ini, teknologi intinya sangat mirip dengan rancangan awal. Proyek energi baru kami, kemiripannya tinggi. Ini sangat mungkin juga dibocorkan oleh Gao Jun. Sekarang bukti semakin banyak. Sudah cukup membuktikan Gao Jun menyalahgunakan uang perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan. Dan Minairu, Lin Weiwei merusak produksi. Tapi bukti-bukti ini belum cukup mematikan. Kita harus cari bukti langsung agar dia tidak bisa bangkit lagi. Bapak Gu, kami telah melakukan interogasi rutin terhadap Lin Weiwei. Dia sudah mengaku semuanya. Mengakui bahwa Gao Jun yang menyuruhnya merusak produksi. Dia berjanji memberikan imbalan 200.000 dan kesempatan untuk kembali bekerja. Selain itu, berdasarkan pengakuannya, kami telah menangkap Gao Jun dan orang misterius yang dia sewa. Mereka juga mengaku Gao Jun Menuru Mereka-Mansga, Lin Weiwei. Bagus sekali. Ini adalah bukti yang paling langsung. Kami sudah membuka kasus investigasi. Terhadap Gao Jun. Selanjutnya akan memanggilnya untuk diperiksa. Sekarang buktinya sudah jelas. Gao Jun tidak akan luput dari hukuman hukum. TAPI, dia adalah cabang keluarga Su. Tidak bisa langsung dipecat. Perlu melalui proses hukum. Yenshen, kamu lanjutkan proyeknya. Sekaligus, rapikan semua bukti dan dokumen. Bantu penyelidikan policy. Baik. Bisa minta Departemen Hukum menyiapkan dokumen gugatan dulu. Begitu penyelidikan polisi selesai, kita langsung mengajukan gugatan terhadap Gao Jun. Nanti, baru kita tuntut tanggung jawab ganti rugi perdatanya. Tenang saja. Bukti untuk Gao Jun sudah terkumpul lengkap. Selanjutnya, tinggal menunggu hukuman hukum. Bagaimana mungkin Lin Weiwei tertangkap? Kenapa dia mau mengakuiku? Gao Jun, kamu menyuap lawang di pabrik untuk memalsukan presisi komponen perusahaan, menyebabkan produk pertama tingkat kelulusannya turun drastis. Menyeru Lin Weiwei merusak produksi dan menggelapkan uang perusahaan. Polisi sedang menunggumu di luar. Gu Yenshen, kamu menang. Tapi jangan lupa, kamu cuma anak miskin yang dikasihani oleh Su Zhenbao. Kamu akan selamanya menjadi orang rendahan. Gao Jun, semua buktimu ada di tanganku. Jangan carry alasan lagi. Gao Jun, biaya operasi adikku, kamu kasih atau tidak? Kamu sudah janji padaku. Asal bisa menjatuhkan Gu Yanshen, kamu akan memberiku 200.000. Sekarang kamu sudah dicopot, bagaimana dengan adikku? Perdi, aku sendiri sudah susah menyelamatkan diri. Mana ada uang untukmu? Dulu kan kamu sendiri yang mau. Ikut aku, itu salahmu sendiri. Gu Yanshen, kamu tidak boleh 3 melihat kemari. Sekarang kamu sudah sukses. Kasih aku 100.000 untuk selamatkan adikku. Kalau tidak, aku akan ekspos di internet. Kamu naik jabatan karena wanita. Kamu dan Su Qingyuan punya hubungan tidak wajar.
Pantasan saja kepalaku, begitu dihargai oleh Direktur Su. Ternyata memang ada yang tidak beres. Dia yang tidak punya latar belakang, bisa naik begitu cepat. Mungkin ya, benar-benar mengandalkan Direktur Su. Lihat kan? Semua orang meragukanmu. Cepat kasih uang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan reputasimu. Gu Yenshin, kamu juga mengalami hari seperti ini. Dikerjai wanita ini. Aku lihat bagaimana kamu mengatasinya. Yenshin, Direktur Su, akhirnya Anda datang. Gu Yenshin dia. Yenshin, maaf membuatmu menunggu lama. Kenapa kamu tidak istirahat lebih lama lagi? Aku dengar, ada orang yang bicara sembarangan di sini. Aku sengaja datang untuk membela nama baik suamiku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu istrinya? Istrinya, bukankah dia seorang vegetatif? Su Qingyuan, bagaimana dia pantas untukmu? Kami menikah 3 bulan yang lalu. Pasangan suami istri yang sah. Lin Weiwei. Kamu lupa? Ternyata kamu. Gao Jun, kamu bilang aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku hanya malas berurusan denganmu. Menggelapkan uang perusahaan. Membocorkan rahasia perusahaan. Bukti-buktinya semua ada di tanganku. Kamu bilang aku, bahkan lebih rendah dari budak kelas bawah. Sekarang, kamu juga cuma semut. Lin Weiwei. Kamu bilang kamu ingin menghancurkan reputasiku. Sayangnya, hubunganku dengan Qin Yuan terang-terangan. Satpam, bawa keluar kejua orang ini. Dilarang melangkah masuk ke grup Su setengah langkah pun. Aku tidak terima. Gu Yenshin, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Directeur Su. Saat ini polisi sudah secara resmi membuka penyelidikan. Gao Jun diduga Melakukan penggelapan jabatan dan pembocoran rahasia dagang. Tapi Gao Jun. Menyewa tim pengacara. Terbeck. Dan dengan alasan Lin Weiwei. Baladondam Semnamna. Sehingga rantai bukti tidak lengkap. Saat ini sudah disetujui. Dia masih berani keluar membuat keributan? Dia s'engagea. Mengulur waktu untuk menghancurkan bukti. Assistant Song. Suruh Departemen Audit terus menggali lebih dalam rekeningnya di luar negeri dan kaitannya dengan perusahaan Shell. Suruh Departemen Hukum berkoordinasi dengan polisi untuk memantau ketat pergerakannya. Yonshen. Proyek energi baru adalah inti. Semoga bisa lebih diperhatikan. Jangan sampai dia membuat kerusakan lagi. Baik, aku segera kerjakan. Ayah, aku sudah menyuruh tim keamanan perusahaan kami untuk memantau terus jangkauan aktivitas Gao Jun. Selama dia masih berhubungan dengan grup Hong Yuan, kami akan segera menerima kabarnya. Bagus, kamu melakukan dengan sangat baik. Ayah, Yanshen juga menyuruhku membekukan semua wewenang Gao Jun di perusahaan. Dengan begitu dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari perusahaan. Sekarang, Yonshen. sudah bisa mandiri. Ini semua berkat bimbingan dan kepercayaan ayah. Setelah urusan Gao Jun, Reda. akan diumumkan secara resmi penunjukanmu sebagai direktur utama. Terima kasih, ayah.